Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mengalami perbuatan-Mu yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami terbangun, kami teringat Tuhan, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai. Kami berdoa memberkati kehidupan mereka. Sebab ketika kami memberkati mereka, kami juga diberkati. Kami juga teringat untuk memberkati kota kami. Sebab firman-Mu berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu, di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami beraktivitas. Disitulah kami mendoakan damai sejahtera. Sebab doa bagi damai sejahtera kota adalah damai sejahtera bagi kita juga. Bapa di surga, diberkatilah pagi hari ini, dan kami percaya hati yang mengucap syukur akan senantiasa dituntun oleh kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi saudara. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini yang terambil dari Lukas 1 ayat 57 hingga 66. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta saudara-saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang ditinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara yang diberkati, nama Yohanes itu sendiri nama yang sudah diberikan Tuhan melalui malaikat kepada Elisabet dan Zakaria. Itu sebabnya ketika anak ini lahir, mereka tidak mau diberikan nama yang lain. Tidak mau diberikan nama Zakaria seperti nama bapaknya. Dan pada waktu itu Zakaria sedang mengalami tidak bisa berkata-kata. Tapi dia juga mengkonfirmasi bahwa nama anak itu Yohanes. Dan oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, maka semua orang yang ada di sana itu kemudian mendengar peristiwa itu menjadi buah tutur di segala pegunungan. Saudara, semua ada maksud Tuhan. Mengapa terjadi mujizat? Sebagai satu tanda bahwa di mujizat itu nama Tuhan akan dimuliakan, dan supaya semua orang mendengar. Waktu dulu tidak ada internet, waktu dulu tidak ada sosial media, waktu dulu tidak ada YouTube atau kabar-kabar berita, newspaper dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dan karena keajaiban, maka segala sesuatu tentang kebaikan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan itu diberitakan dari mulut ke mulut, hingga seluruh orang mendengarkan itu. Saudara, mujizat Tuhan itu nyata, dan dengan mujizat yang ada, nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Yahweh itu sendiri dalam bahasa Ibrani itu anugerah dari kata Yah, dan itu juga berarti Yahweh adalah kelimpahan. Nah, saudaraku yang diberkati, dengan makna tersebut, nama Yohanes itu menjadi satu pertanda tentang makna bahwa Yahweh adalah kelimpahan itu sendiri. Dan juga di dalam bahasa yang lain itu Yohanes itu berarti Tuhan Maha Baik.
Dan nama ini diberikan oleh Tuhan Allah sendiri melalui malaikat yang diutus kepada mereka. Saudara, keajaiban itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan lewat peristiwa itu, nama Yesus yang dimuliakan, nama Tuhan yang dimuliakan, Yahweh yang dimuliakan. Sehingga semua orang yang takjub dengan keajaiban itu, mereka akan percaya bahwa ketika Tuhan akan bekerja lewat Yohanes ini, mereka sudah mendengar terlebih dahulu bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kelahiran Yohanes. Sehingga memang Yohanes ini dipersiapkan sebagai alat untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Bahkan suami istri, Elizabeth dan juga Zakaria, itu perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita lanjut di dalam Lukas 1 ayat 67 hingga 80. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri bagi Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Lukas ini, di awal-awal di pasal yang pertama kita sudah membacakan bahwa Zakaria ini adalah seorang imam yang melayani di tabernakel Tuhan, ya saudaraku yang diberkati. Dan pada waktu itu sebelumnya firman Tuhan itu tidak ada, jarang saudara, karena dari kitab Maleakhi sampai kitab-kitab Injil sinoptik itu Tuhan berdiam diri oleh karena besarnya kejahatan umat Israel. Tetapi dengan hadirnya Yohanes lahir di tengah-tengah mereka, akhirnya mereka kembali melihat tangan Tuhan yang ajaib bekerja. Akhirnya mereka melihat kembali ada mujizat Tuhan yang bekerja, ada pengharapan baru buat orang Israel. Itu sebabnya Zakaria penuh dengan Roh Kudus, memuji dan bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara, dan anak ini bertumbuh, makin hari makin berhikmat, makin hari makin siap untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika Tuhan mengadakan satu perkara ajaib, semua ada maksud Tuhan. Karena Yohanes akan dipakai untuk menjadi alat dan tangannya Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan saudara, bagaimana perjalanan hidupnya, kehadiran Tuhan itu tidak luput sedetik pun dari waktu-waktu lahirnya, ya, waktu rencana dia dikandung, waktu lahirnya, bahkan ketika dia bertumbuh penuh dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-80 dikatakan, anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ayat ini luar biasa, menggambarkan bahwa untuk menuai satu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, mau dipakai Tuhan, itu harus ada pertumbuhan iman, bertambah besar, makin kuat rohnya, dan ia ada di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada orang banyak, kepada orang Israel. Saudara, ada waktu, selang waktu persiapan. Masa-masa persiapan itu untuk kita ditampilkan untuk menjadi alatnya Tuhan, itu bertumbuh.
harus bertumbuh menjadi besar. Bukan hanya bertumbuh menjadi besar, tapi bertambah kuat. Bukan hanya menjadi bertambah kuat, tapi kuat rohnya, kuat imannya. Dan ia ada di padang gurun, artinya dia menguduskan diri. Jadi saudaraku, ketika kita menjadi alatnya Tuhan, ada proses, ada persiapan, sambil menantikan waktunya Tuhan untuk memuliakan hambanya. Bertambah besar, artinya yang pertama, kita harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dalam hal apa? Di dalam hal iman, melimpah dengan firman. Ya, orang yang bertumbuh dengan iman, kalau dia melimpah dengan firman, artinya meluap dengan firman. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada goncangan, yang keluar itu firman. Saudara, apa artinya melimpah dengan firman? Kalau saudara punya segelas air, saudara isi dengan air putih. Ketika air putih itu hanya setengah, saudara goncangkan, dia tidak akan melimpah, meluap keluar. Tapi kalau saudara isi dengan air putih, lalu saudara goncangkan gelas itu, yang meluap daripadanya adalah air putih tersebut, yaitu apa yang ada di dalam isi dari gelas tersebut. Kalau saudara isi kopi dari gelas tersebut, dan kalau itu terisi penuh, dan saudara akan goncangkan, yang meluap dari dalamnya adalah kopi yang begitu hitam dan mungkin pahit. Saudara, pengertian dari melimpah, ya, ketika kita mengerti tentang arti kata melimpah, meluap dengan firman, semua apa yang ada di dalam diri kita ketika kita mengalami goncangan, dan kalau itu melimpah, meluap keluar dari mulut kita, itulah menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau ketika kita mengalami goncangan lalu keluar makian, keluar persungutan, keluar kebencian, keluar pertikaian, persungutan, dan ingin memukul orang dan bertentangan dengan orang, itulah yang ada di dalam diri kita. Artinya kita melimpah dengan perpahitan. Artinya kita melimpah, meluap dengan hal-hal yang buruk dari dalam hati kita. Saudara, bukan apa yang masuk ke dalam itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan. Itu perkataan yang sembrono, kebencian, ujaran yang kebencian, itu yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Pertumbuhan kita ditentukan dari apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian ketika itu melimpah, meluap dari dalam hidup kita, itu menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Saudara, kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, kita ingin hidup kita berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka bertambah besar, bertumbuh di dalam firman, menjadi lebih kuat. Yang kedua, menjadi lebih kuat. Yang ketiga, dia ada di padang gurun, menguduskan diri. Menguduskan diri, tidak mencemarkan diri dengan berbagai perkara keduniawian. Saudara, dari perenungan firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa mujizat Tuhan nyata. Lewat mujizat ada kemuliaan dinyatakan. Tetapi itu belum sampai pada kesudahannya. Ada proses persiapan, bertumbuh, menjadi kuat, dikuduskan, lalu hingga pada waktunya saudara akan dimunculkan Tuhan. Dengan cara apa saja? Untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat Tuhan. Seperti Yohanes, Tuhan maha baik, Tuhan Yahweh adalah kelimpahan. Tuhan memakai Yohanes menjadi seperti Nabi Elia, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Prepare the way for the King. Saudaraku yang diberkati, mari tangan Tuhan menyambut kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus mau diproses. Masuk di dalam fase persiapan, masuk di dalam fase di mana kita didandani seperti Esther, diminyaki dengan mur dan kemenyan yang berbau harum, hingga ketika kita siap, saudara, maka Tuhan akan memuliakan anaknya untuk kita. Saudaraku yang diberkati, mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, mari kita satu dalam doa. Pagi hari ini kami juga mendapatkan permohonan pokok doa untuk adik Nael Panggabean. Adik Nael Panggabean ini sedang masuk rumah sakit, mengalami sakit, muntah-muntah, badan panas, pusing, dan dirawat di rumah sakit Bina Medan. Berkatilah anak ini. Mari kita bawa kehidupan kita topang doa untuk anak kekasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, kami berdoa untuk Nael Panggabean dalam nama Yesus. Dia sedang mengalami sakit, muntah-muntah, badan panas, pusing, dan sedang dirawat di rumah sakit. Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk adik Nael ini, Tuhan. Dia mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dia mengalami pemulihan kesehatan, dan kiranya kesehatan kekuatan menjadi bagian dia di dalam nama Yesus.
orang tuanya jangan sampai khawatir, jangan sampai takut, tetapi tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan masih melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan keluarga ini. Ketika mereka takut akan Tuhan, maka mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk doa kesembuhan. Opung Herliana Siahaan mengalami cancer dan sedang di kemoterapi. Terus Tuhan, mampukan dia di dalam setiap proses penyembuhan ini. Kami berdoa untuk Oma Eske Maringka, Tuhan agar dia selalu dijauhkan dari sakit penyakit. Bapak Hadrianus Napitupulu dan Ibu Nita Sianturi dalam nama Yesus dijauhkan dari segala macam sakit penyakit dalam nama Yesus. Juga Ibu Ratni yang 46 tahun yang mengalami kanker saluran empedu, intrahepatik. Bapak Stephen juga, Saudara Maurits Simbolon, Saudari Chelsea Simbolon, Bapak Lendra, Ibu Elsie dan Pak Atok yang ada di Palu. Kekuatan kesembuhan, pemulihan ekonomi terjadi dalam hidup mereka. Pak Iwan Jakarta, Opung Marit Simbolan, dan juga keluarga besar Panggabean Boru Siagian dan Sianipar Barat Boru Siragi. Ibu Hesti Theophilus dan juga Ibu Mulyani Boru serta Opung Ella yang ada di Baligi. Mereka semua dalam lindungan Tuhan. Damai sejahtera bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Antoni dan Saudara Jerry Simbolon yang sedang studi Alkitab agar berhasil beruntung dan menjadi hamba Tuhan. Saudara Rafaela Januli, Bapak Darwis dan Pak Rian Panjaitan dijauhkan dari segala macam hal-hal musibah dalam hidup mereka. GPDH Kabot, Bapak Hendrik Simbolon, biarlah pengenalan akan Tuhan ada dalam dia. Ibu Reni Boyo, Saudari Jenny Katumiwa, dan Saudara Rio Lusivo. Kami berdoa, segala pergumulan mereka mengalami kelepasan. Dan dalam nama Yesus, mereka makin lama makin kuat, makin lama makin bertumbuh dalam iman, makin lama makin dikuduskan di dalam firman. Terima kasih Bapak di surga. Hari ini kami mau sambut berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menyertai kami dengan wajahnya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami, memberikan damai sejahtera. Keluar masuk diberkati, dan semua yang kuat, sehat diberkati Tuhan semua karena anugerah. Kami terima berkat daripada Tuhan. Kami terima shalom dan sejahtera. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Perkatakan, imani, percaya, maka engkau akan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.